Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firda Zulanaja, NBI 141220070 dengan nomor absen 34. Berikut adalah hasil pekerjaan saya pengukuran produktivitas dengan metode OMAK studi kasus PT Jatikarya Nusantara. Itu adalah data input dan output per Desember 2025 sampai Februari 2025. Empat kriteria pengukuran yang merupakan input meliputi kriteria satu bahan baku atau input satu, kriteria dua tenaga kerja atau input dua, kriteria tiga mesin atau input tiga, kriteria empat energi atau input empat. Pada bulan Januari input satu sebesar 11.200, input dua 310, input tiga 255, input empat 165 dengan output 28.300. Perhitungan rasio performa setiap kriteria pengukuran. Untuk dengan rumus output bagi input Januari sebesar input satu 2,53, input 2 91,29, input 3 110,98, input 4 101,52 dan seterusnya. Untuk perhitungan rata-rata dan standar deviasi dengan rumus seperti ini. Hasil perhitungan rata-rata dan standar deviasi. Nilai rata-rata dan standar deviasi untuk setiap kriteria. Standar deviasi input satu 0,41, input 2 10,14, input 3 sebesar 11,27, input 4 40,53 dengan rata-rata input satu 1,96, input 2 87,10, input 3 102,70, input 4 200,13. Untuk menentukan Untuk menentukan perhitungan batas kontrol atas dan batas kontrol bawah dengan rumus degree of accuracy standar deviasi sebagai rata-rata, BKA BKA rata-rata dikurangi K standar deviasi, batas kontrol bawah rata-rata dikurangi K standar deviasi. Untuk K merupakan konstanta, K1 merupakan lebih dari 0 dan kurang dari 0,68, K2 lebih dari 0,68, kurang dari 0,95, K3 lebih dari 0,95 dan kurang dari 0,99. Untuk perhitungan BK dan PKB sebagai berikut dengan confidence level sebesar 2. Confidence 2. Selanjutnya, untuk menentukan target sasaran skor 10, sasaran jangka pendek skor 3, nilai produktivitas terendah skor 0. Untuk kriteria satu skor 10, 2,37, kriteria satu skor 3, 1,96, kriteria satu 0 skor 10 sama dengan 1,55 dengan menentukan nilai produktivitas realistis interval 0 sampai 3 BKA dikurangi BKB dibagi 3 untuk interval 3 sampai 10 BKA kurangi BKB dibagi 7 untuk input 1 BKA 2,37 BKB 1,5 interval 0 sampai 3 0,27 interval 3 sampai 10 0,12 dan seterusnya. Selanjutnya untuk menentukan bobot kriteria tahap satu seperti berikut, tahap 2 seperti berikut, tahap 3 seperti berikut, tahap 4 input satu bobotnya 47%, input 2 12%, input 3 11%, input 4 29% dengan total 0,9 dengan total 100%. Untuk nilai performa setiap kriteria Januari seperti berikut. Untuk input 1 BKA 2,37, average 1,96, backup 1,55, bobot 0,47, interval 0 sampai 3 0,27, interval 3 0,3 sampai 10 0,12 dan seterusnya. Untuk penentuan skor dari skala untuk performa bulan Januari 2024 dengan skor input satu 10, input 2 4, input 3 4, input 4 1 dengan total value 5,95. Untuk performa bulan Februari, input satu skor 4, input 2 skor satu, input 3 skor satu, input 4 skor 10 dengan total value 5,04. Untuk pencapaian kerja Januari 5,95, Februari 1, Maret 5,76, dan seterusnya. Berikut adalah grafik pencapaian kerjanya. Berdasarkan grafik, terjadi fluktuasi nilai dari bulan ke bulan dengan puncak tertinggi pada Desember sebesar 10 dan terendah pada Februari dan Juli sebesar 1. Penentuan indeks produktivitas total dengan rumus indikator performa saat ini sampai kurangi indikator performa periode sebelumnya dibagi indikator performa periode sebelumnya. Berdasarkan tabel, indeks produktivitas penurunan terbesar terjadi di Februari 2024
Dengan IP minus 0,83, peningkatan tinggi di Agustus 2024 dengan IP 6,38. Kesimpulan, berdasarkan hasil pengukuran menggunakan metode OMAX, dapat disimpulkan bahwa produktivitas PT Jatikarya Nusantara mengalami fluktuasi selama periode Januari 2024 hingga Februari 2025. Nilai pencapaian kerja dan indeks produktivitas menunjukkan adanya bulan-bulan dengan performa tinggi, seperti Desember 2024, pencapaian tertinggi, serta bulan-bulan dengan performa rendah seperti Februari dan Juli 2024. Terima kasih. Terima kasih. Sekian video presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.